Ya, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with IC yang pada malam hari ini akan mengangkat topik Freeport dan masa depan kepemilikan asing di Indonesia. Ya, seperti kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini pemerintah Indonesia melalui Inalum telah menandatangani kesepakatan untuk divestasi Freeport sebanyak 51%. Tentu saja hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi sebagian masyarakat menerima kesepakatan ini bahwa sebagian besar tambang Freeport akan menjadi milik bangsa Indonesia. Akan tetapi banyak komentar-komentar bahwa hal ini belum terjadi kesepakatan, tapi hanya sekedar MOU yang belum tentu bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun bagaimana sebenarnya divestasi ini dan apakah memang akan berhasil? Maka saya akan membahasnya malam ini bersama narasumber saya di studio, yaitu Bapak Renald Kasali. Dia adalah guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya. Dan bisa nanti kita akan tunggu juga ada narasumber Bapak Derajat Wibowo, ekonom dari Indef. Ya, Mas Renald, kalau kita bicara beberapa hari ini, termasuk Mas Renald juga diundang di TV-TV ya. Ini menjadi menarik bahwa Freeport ini ada berita baik bahwa terjadi divestasi. Yang selama ini banyak sekali kontrak karya itu adalah selalu mayoritas dimiliki oleh asing, tetapi juga pemerintah Indonesia sekarang boleh mengambil divestasi sebagian dari saham pada saatnya, dan nanti kita akan kontrak karyanya bisa diperpanjang sampai 2041. Nah, ini sebenarnya kalau dari kacamata ekonom gitu ya, atau sebagai guru besar ya, Mas Ali dari manajemen gitu ya, sebenarnya langkah baik atau enggak sih? Oh ya, ini jelas langkah baik kalau kita bisa memperhatikan dan memenuhi janji-janji kita. Karena ini adalah janji kedua belah pihak. Ibaratnya orang mau menikah, itu harus due diligence, harus dalami, kemudian ada prosesnya, ada tahapannya, ada lamaran-lamarannya, bahkan kalau kurang saling percaya, ya tunangan dulu, dan lain sebagainya. Dan tunangan itu bisa jadi belum menikah, ya bisa batal pernikahan. Jadi itu kemarin yang kesepakatan ini baru sama-sama memberikan kesepakatan ya, jadi win-win gitu dasar, maksudnya. Oke. Jadi ini kan panjang dan memang harus ada perjanjian antara. Perjanjian antara itu kita freeze dulu ya di sini. Letih nih. Sebelum-sebelumnya ada juga tidak terjadi. Dan akhirnya mereka kemudian mengatakan, ya udah deh kita istirahat dulu deh, nggak jadi, nggak ada perjanjian juga. Betul. Setelah itu kemudian ada perjanjian, dicapailah sesuatu, terus mereka sepakat bilang, tapi freeze dulu yang ini bisa nggak? Apa harganya jangan berubah lagi? Oh ya boleh, harga udah cocok nih sekian. Kemudian strukturnya bahwa participating interest-nya PT Rio Tinto itu bisa ditukar sebagai saham oleh PT Freeport. Jadi Freeport akan mendilusi sahamnya. Nah kesepakatan itu mereka tuangkan ini dulu. Nah kalau mau nanti ke tahap tunangan yang lebih jauh, maka kerjaan PR masing-masing. Ya. Nah ini pemerintah Indonesia ada PR-nya, Freeport ada PR-nya, punya PR. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya melihat bahwa beberapa waktu yang lalu sempat juga Freeport akan membawa kita ke internasional ya, bahwa kita tidak mengikuti kesepakatan gitu, dianggap kita tidak memenuhi janji kita. Nah, ini kan menimbulkan efek negatif dari sisi investor internasional. Nah, ini bagaimana? Jadi harus diakui juga kita ini kan baru belajar dan governance kita tidak begitu baik di masa-masa lalu, bahkan hari ini pun masih dalam penyempurnaan, pasti itu. Nah, sedangkan mereka sangat piawai, deal internasional, mengunci dalam perjanjian, dan memang investor asing selalu dilindungi dengan arbitrase. Kalau tidak gimana? Pihak siapa lagi? Kayak kita aja deh, deal bisnis, Afi di Jakarta Selatan, saya di Jakarta Pusat. Mau pakai pengadilan mana? Kita kan harus sepakat dulu, kita pakai arbitrase aja deh. Atau kita pakai Jakarta Selatan deh tempatnya Afi, atau Jakarta Barat deh karena netral kita berpikir. Kita tuangkan dalam kesepakatan, semacam itu. Nah, oleh karena itu memang diperlukan arbitrase itu. Dan memang ada celah-celahnya. Misalnya begini ya, setiap tahun atau berapa tahun sekali pengusaha tambang itu harus membuat business plan. Betul. Business plan diajukan ke kementerian, kalau tidak ada keberatan sepakat lewat batas waktu, tidak sudah ini. Itu ada, mereka punya bisnis plan-nya Ibu Afi. Betul. Dan sudah ditandatangan oleh oknum-oknum kementerian kita. Apalagi ini kan TBK, berarti juga sahamnya kan juga dimiliki oleh publik. Dan jangan sampai publik dirugikan dengan berbagai transaksi yang akhirnya membuat publik merasa bahwa loh, ini dengan kesepakatan nggak rugi kan gitu kan. Nah itu gimana? Gini, ini ada dua perusahaan ya, bahkan ada 4, ada 5. Betul. Satu ini ada Freeport McMoran, itu yang terdaftar di yang TBK ini. Betul.
ada Freeport Indonesia, join antara Indonesia punya 9,36% dengan Rio Tinto. Freeport, Betul. dengan Freeport Iya, Freeport sendiri ya, dengan McMoran. McMoran punya 91%, kita 9%. Nah, tetapi secara diam-diam dan disetujui oleh Menteri Pertambangan tahun 1996, Betul. itu ada perjanjian yang disetujui bahwa hasil yang 100% ini diserahkan dulu 40% kepada PT Rio Tinto. Betul. Bukan saham. Iya, iya, Bukan saham. Mereka Jadi, mengelola daripada mengelola. penghasilannya. Nah, mendapatkan hasil 40%, diizinkan 40%. Tapi dia akan bantu modal untuk capex dan opex 40%. Nah, jadi ketika kita deal 9%, kita pikir kita punya 9%, itu kan tidak 9%. Ketika Freeport mengaku punya 91%, itu tidak 91%. Betul. Karena kontrak karya itu adalah pemerintah tetap campur tangan melalui cost recovery kan? Ini agak lain. Begitu. Ini agak lain karena kontrak karya migas beda dengan Minerba. Ya. Nah, di dalam Freeport ini, Betul. yang terjadi karena Rio Tinto sudah ambil 40%, Betul. berarti yang 9% punya Indonesia itu adalah artinya hanya 5,4%. Benar. Karena 60% dari 9%. Sedangkan dari 91% itu yang milik Freeport itu hanya sekitar 54%. Nah, jadi ketika kita mau deal, misalnya Indonesia mau deal 40%, ribut dulu mereka. Rio Tinto ini bilang, kan saya punya 40%. Betul. Jadi itulah yang membuat lama. Di samping ada move politik. Karena kan divestasinya kan banyak sekali yang terambil, pastinya mereka juga akan menimbulkan reaksi sebenarnya gitu ya. Jadi begini, Afi, kalau saya lihat ini dealnya memang ruwet. Ruwet ini. Saya belajar itu dari lembar ke lembar, itu memang tidak mudah. Begitu saya pegang ini pengertian di sini, saya lupa yang ini. Mix up saya dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua, Afi pernah ke Freeport? Pernah. Di Papua sana ya? Papua, saya belum pernah, saya baru lihat aja tempatnya. Memang menafsirkan Freeport tambang emas ini dengan melihat sendiri dengan hanya pakai persepsi, dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di TV, itu yang disebut Freeport tambang emas itu yang sampai yang ke bawah lubangnya besar, betul. Terus itu masih sudah habis. Betul. Makanya berakhir 2021. 21, benar. Tetapi Freeport bikin bisnis plan, minta izin prinsip untuk mengeksplorasi tambang di dekat situ. Betul. Itu mereka sudah investasi 20 miliar US dollar, membuat terowongan 1 kilometer di bawah tanah, lengkap dengan jalannya, jalan tolnya bagus sekali di dalam, oksigennya sudah mereka tata, ada masjid, ada gereja, ada rumah makan, ada office di bawah tanah, investasi baru. Nah, inilah yang sekarang mereka sudah bangun, dikasih dulu sama pemerintah, namanya izin prinsip. Betul. Mereka juga bikin bisnis plan sampai 2041. Betul. Jadi mereka menafsirkan kami sudah dapat, tapi belum dapat izin operasional. Iya. Karena kan tadinya beda kan dari kontrak karya, sekarang mendapat yang namanya izin usaha pertambangan khusus. Karena undang-undang berubah. Sudah berubah. Nah, perubahan ini kan yang juga menimbulkan berbagai policy-policy baru dari pemerintah kan. Seharusnya mereka sebagai Freeport juga mengetahui bahwa perubahan ini harus diikuti mestinya kan. Gitu. Saya bicara dengan beberapa petinggi Freeport dan mereka mengatakan buat kami tidak masalah. Ya, kalau kontrak karya kan kami kontrak, kami lebih terlindungi. Kalau izin kan kami hanya diberi izin atau tidak diberi izin, walaupun berkurang, tapi nggak apa-apa karena emasnya bagus di sini. Mereka setuju. Jadi tetap dengan izin itu mereka tetap setuju pada dasarnya. Ada masalah lain adalah tiba-tiba pemerintah Indonesia menemukan kelemahan di mereka. Kelemahannya apa? Ini kan 2021 tinggal sebentar lagi. Betul, tinggal 2 tahun lagi paling tidak. Mereka bisa berhenti beroperasi karena di sini tambang emasnya sudah habis. Yang ini belum bisa dieksplor. Eksploitasi belum bisa, eksplor sudah, eksploitasi tidak bisa. Jadi nanti hilang investasinya kalau tidak diperpanjang dong. Gitu. Nah, mereka ingin kalau perlu 5 tahun sebelum ini berakhir, kami sudah dapat keluar dong izin operasinya. Betul. Ini belum dikeluarkan. Mereka terus melobi pemerintah kita supaya keluar boleh mengeksploitasi di situ. Betul. Nah, dalam keadaan seperti itu, kalau kita mau beli tanah, Afi, terus kalau kita nilainya sangat bersemangat, harga berubah dong. Iya. Mereka yang mau jual kan berubah. Benar. Nah, di situ pemerintah Indonesia saya melihat celah. Makanya perilakunya berubah. Kalau gitu ada kesempatan. Kenapa tidak? Saya kasih, tapi kamu kasih saya 51%. Iya. Kita deal. Terus kemudian mulai timbul masalah. Duitnya ada nggak pemerintah Indonesia bayar segitu? Nggak ada, Afi. Karena sekitar 50 triliun kan kalau dilihat dari sahamnya itu. Nah itu gimana kalau melihat orang kan ketakutannya begini, wah jangan-jangan dengan saham yang sebesar itu bisa jadi terjadi yang namanya pemerintah harus cari uang. Nah padahal APBN kita lagi defisit. Nah ini kan juga menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat. Gimana? Metodenya adalah metode korporasi, bukan metode APBN. Ya.
Saya heran juga teman-teman di DPR mengatakan harusnya jangan pendekatan PT, pendekatan perusahaan. Masalahnya dia mau sediain uang nggak? Betul. Ya, kalau mereka mau sediain uang, saya kira itu bagus sekali. Tapi tidak terjadi itu. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Begini, di dalam bisnis itu, kalau perusahaan itu mengenal istilah leverage. Yeah. Jadi kita menghitung DER kita berapa, debt equity ratio kita. Debt kita selama ini berapa, equity berapa. Jadi kalau perusahaan itu debtnya kecil, equity-nya besar, dia masih punya kapasitas untuk mengembangkan usaha dengan memperbesar debt. Sehingga tidak menjadi lazy company, perusahaan yang malas. Karena dia tidak berinvestasi, tidak mewariskan alat produksi kepada generasi berikutnya. Nah, untuk itu kita punya kapasitas untuk memperbesar aset dengan menggunakan hutang, mekanisme hutang. Nah, karena ini Inalum kan yang nanti akan mengambil alih. Itulah, makanya tahap pertama adalah merubah perusahaan dulu. Oke, kita break dulu. Pemirsa yang kemana-mana tetap di Economic Lounge with IC. Sesaat lagi kami akan kembali.